Cuman penduduknya hampir 1 miliar kan gitu ya, 1 miliar. Ya, ini banyak ilmuwan juga dari India gitu ya. Nah, yang kita akan pelajari insyaallah vocabulary-nya, mufradatnya, kosakatanya dari surat Al-Fatihah dan ayat 1-3. Kemudian nanti di tata bahasanya di bagian B-nya kita akan belajar tentang muslim, mukmin, musyrik, kafir gitu ya. Itu ada 14 kosakata baru. Dan kata ini, nanti hasil penelitiannya, itu yang 14 kata itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 1192 kali. Nah kalau digabung dengan yang kemarin, 13, berarti 27 kata. Kan pelajaran yang pertama kemarin sudah 13, sekarang 14, jadi 27. Nah, 27 kata-kata kalau kita kuasai dalam kuasai, maka akan ketemu di dalam Al-Qur'an sebanyak 8.638 kali. Gitu ini ya. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, ini contoh-contoh yang sudah ketemunya. Nah, kita langsung surat ayat pertama yaitu Al-Fatihah. Jadi bismillah di dalam Al-Quran itu ditempatkan pertama di surat Al-Fatihah ayat pertama, kemudian disimpan juga gitu ya di awal-awal surat. Awal surat gitu ya. Nah, kemudian ada satu ayat di tengah-tengah di surat An-Nahl. Ya. Ada memang kalau berbicara perbedaan bisi ketemu gitu. Ada Al-Quran yang ayat pertamanya tidak dari basmalah, tapi tetap 7 ayat. Yang ayat yang terakhir yang panjang dijadikan 2 ayat gitu ya. Tapi tidak beredar di Indonesia. Insya Allah di Indonesia kalau bukan bawa dari luar itu karena setiap penerbitan percetakan itu dikontrol oleh Kemenag diusahakan seragam gitu ya. Jadi yang pertama adalah Al-Fatihah. Di Timur Tengah ya mungkin di Mekah, Madinah sama gitu ya. Nah, jadi makanya sekarang suka ini merujuk kepada standar Madinah gitu ya. Quran sudut gitu ya. Kalau Indonesia kan dulu nggak sudut gitu ya sudutnya. Jadi bisa pindah halaman tuh bisa di tengah ayat. Kalau sekarang pas gitu ya di tiap halaman gitu ya. Dan satu juznya itu 20 halaman kecuali juz 1 dan juz 2 juz 30 karena banyak bismillahnya kan juz 30 gitu ya. Ya, kita mulai dari bismillah. Insyaallah sudah pada apa sudah biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disebut juga ayat ini dibaca basmalah. Jadi kalau baca basmalah, nah, berarti maksudnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismi itu sebetulnya 2 kata, bi dengan ismi nama. Nah, tapi dalam Al-Quran banyak munculnya adalah bentuk jamaknya, yaitu asma. Jadi isim nama, asma nama-nama. Jadi bentuk jamaknya dari ismun adalah asmaun. Ism asma. Jadi kalau diterjemahkan ismun nama, asma nama-nama. Kan dalam bahasa Indonesia kalau banyak tuh suka diulang. Beda ya kalau bahasa Arab bentuknya berubah. Gitu. Kalau di kita mah diulang gitu. Tapi kalau makan kemudian makan bukan berarti banyak gitu ya beda lagi ya maknanya dalam bahasa Indonesia ya tidak selalu banyak gitu ya. Kalau makan banyak ya makan banyak aja gitu ya, makan beda lagi gitu ya. Ada makanan atau makan gitu ya. Pura-pura ya. Nah dalam bahasa Arab itu ada bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Nah asma contoh yang muncul adalah asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi bismi dengan nama. Bismi dengan nama. Allahi Allah dengan nama Allah. Artinya apa? Artinya, nah, sebetulnya kalau dipanjangkan, saya memulai pekerjaan saya dengan nama Allah. Ketika kita mau membaca Al-Quran, saya memulai membaca Al-Quran ini dengan nama Allah. Kalau menulis begitu juga, memulai apapun kita awali dengan bismi. Jadi saya memulai pekerjaan ini. Bahkan mau berangkat bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Gitu ya.
Jadi maka ada keterangan hadis, sebuah aktivitas amalan-amalan yang tadinya baik menjadi terputus rahmatnya kalau tidak diawali dengan membaca basmalah. Amalan-amalan baik yang tadinya mubah gitu ya. Gitu. Bahkan kita mau tidur aja, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Pertanyaannya, pernah nggak kita tidur tanpa berdoa dulu? Padahal mau meninggal gitu ya gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gitu. Hati-hati Pak kalau tidur di hotel sok disediakan TV di depannya. Jadi sebelum tidur teh nonton TV, sampaikan Kak tidur. Nah, kalau yang ideal gimana? Ini teori, saya juga harus menjaganya, belum bisa. Harusnya mah kita teh zikir sebagaimana pada sholat. Baca subhanallah 33, baca alhamdulillah 33, baca takbir Allahu Akbar 33. Masih belum ngantuk juga, baca al-ikhlas 3 kali, baca al-falaq 3 kali, baca an-nas 3 kali gitu. Masih belum juga, tambahin boleh baca ayat kursi gitu ya gitu. Insya Allah. Bukan dengan nonton TV komodo ditontonnya tidak berfaedah gitu. Biasa nama kalau ngawas mah enggak ngantuk gitu. Baca Quran oge teh niat ngomongnya jadi tidur. Terang-terang geus kieu gitu ya insyaallah. Ya, jadi bismillah. Dengan nama Allah saya memulai pekerjaan ini gitu. Ar-Rahman menjelaskan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang Maha Pengasih. Nah, pola Rahman ini menggambarkan menunjukkan kehebatan sesuatu, kedahsyatan. Jadi sayangnya itu sangat-sangat penyayang, Maha Penyayang. Sebagaimana gitu, kata misalkan Ghadban. Ghadban itu marah yang sangat luar biasa. Godobun marah, tapi kalau Ghadban itu benar-benar orangnya itu marah, pemarah. Ya, Rahman, Ghadban itu satu pola, satu bentuk kata. Kata dasarnya sih Godoba, Godbun. Rahima kata dasarnya. Nah, kemudian ini secara normal sangat peduli, sangat baik, sangat pengasih gitu kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, dalam tafsir, kalau tafsir, rahmat itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Kalau rahim, kasih sayang Allah kepada makhluknya yang taat. Jadi ada catatannya gitu. Itu tafsir. Kalau secara bahasa, rahim penyayang. Nah, kata pola ini menunjukkan kontinuitas. Terus menerus sayangnya. Kalau Rahman itu menggambarkan sangat sayang, sangat penyayang. Kalau Rahim itu terus menerus penyayangnya. Tidak berubah-ubah. Kan kalau ini mah bisa berubah-ubah. Nah, sebagaimana misalkan Jamil, cantik tuh cantik sekali gitu ya, terus menerus kecantikannya gitu ya. Bangun tidur juga masih cantik gitu, itu cantik gitu ya. Nah, atau mulia, karim, setiap keadaan juga mulia. Gitu ya. Allah Maha Karim, Abdul Karim, hamba Allah yang Maha Mulia, Karim. Nah, terus menerus peduli dan baik, terus menerus sayang. Nah, ini jadi kehebatan dan kontinuitasnya terus menerus berlipat ganda. Nah, mudah-mudahan setelah mengerti ini menjadi hadir kita ketika mengucapkan basmalah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nah, untuk memahami kedalamannya lihat dari bahasanya tadi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia pengasih penyayang naon bedana pengasih jeung penyayang gitu. Lihat dari maknanya. Kalau Rahman itu mengobatkan sangat-sangat gitu. Sayangnya tuh kasihnya itu gitu ya, kecintanya itu sangat. Tapi kalau Rahim menggambarkan terus menerus gitu, continue gitu ininya gitu. Cara bahasanya. Kemudian ya, kita perlu membangun kebiasaan, ucapkan bismillah sebelum Anda memulai atau melakukan aktivitas apapun seperti makan, tidur, membaca, menulis dan sebagainya. Jadilah percaya diri dan penuh harap bahwa Ar-Rahman selalu bersama Anda.
Dia pasti akan menolong Anda. Semakin kita merenungkan dan percaya pada sifat-sifat Allah, semakin kita akan merasakan kekuatan dan efek dari membaca basmalah. Jadi seolah-olah gini, kalau sudah baca basmalah kita optimis gitu ya. Pasti dilindungi Allah karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadir hati kita. Kemudian rahimah berarti sangat penyayang, rahim itu berarti penyayang yang terus menerus. Allah adalah Rahman dan juga Rahim. Dia memberkati kita, merahmati kita dengan limpahan rahmat yang terus menerus. Jangan lupakan Allah di saat-saat bahagia. Hari sedih mah geus biasa, ya Allah, ya Allah. Kalau lagi sedih mah gitu. Nah, ini makanya pesannya jangan lupakan Allah di saat-saat bahagia. Maka ketika kita memulai pekerjaan, ingat kepada Allah dengan mengucapkan basmalah. Dan berprasangka baik dan berharap pada Allah pada saat ditimpa ujian. Katakan saja, Rob saya selalu memberkati saya secara penuh dan pasti ada sesuatu yang baik dalam ujian ini. Kebiasaan ketiga, selalu memiliki pemikiran positif tentang Allah. Karena dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi dengan baca basmalah itu selalu menanamkan kepada kita, Allah itu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Kalau ada sesuatu yang tidak baik buat kita, itu mungkin ada kesalahan dalam diri kita. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Karena akidah yang kemarin disampaikan Ustaz Abu Yahya. Dia merawat kita dan memenuhi semua kebutuhan kita dengan cinta dan kebaikan. Dia telah menciptakan kita dan memberi kita mata, telinga, tangan, dan kaki. Dia juga memberkati kita dengan orang tua, saudara, dan teman. Dan dia membuat semua ini agar hidup kita nyaman. Pernah kan merasakan mungkin ya ke anak-anak. Kan kita tahu kalau gitu nanti akibatnya begitu. Harusnya anak kita tuh jangan begitu. Tapi kadang-kadang dikasih tahu, terus aja, nah akhirnya kena akibatnya gitu. Pan ada sekarang mah lagi tren generasi sekarang makan sambal nu pedas itu level 1, level 2 sampai pedas sekali gitu kan. Anak kakak mah kepedesan kena lambungnya sampai masuk rumah sakit sampai dirawat gitu. Karena harusnya nggak makan pedas, yang ini makan pedas gitu ya gitu. Punya mah ini kayak gitu tuh. Nah, ya gitu. Ada banyak manfaat memiliki pemikiran positif tentang Allah, seperti kehidupan yang damai, kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, ketenangan, kepuasan, dan hubungan yang lebih baik. Dari konsep ini jutaan kali lebih baik daripada konsep yang diajarkan orang Barat tentang berpikir positif belaka. Jadi orang Barat itu mengajarkan bahwa untuk kebahagiaan itu harus berpikir positif. Nah, kita mah berpikir positif ada lanjutannya, berpikir positif kepada Allah. Bahwa segala sesuatunya kalau kita sandarkan kepada Allah itu akan memberikan kebaikan. Nah berikutnya ayat pertama 2 dari Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mangga. Alhamdu. Segala puji dan syukur. Lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamin sekalian alam. Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Rabbil alamin Tuhan sekalian alam. Nah, ini alhamdu itu ada kata aslinya, ada kata tambahannya yaitu al. Maka tidak ada terjemah secara khusus hal. Namun menggambarkan kekhususan ini, maka yang tadinya pujian dengan adanya alif lam itu menjadi segala puji, semua terima kasih, semua rasa syukur lillahi bagi Allah. Nah, jadi kalau ada yang muji kepada kita, kita bilang alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Tapi ulah bari kieu segala puji milik alhamdulillah. Taun alhamdulillah tapi nepuk dada gitu. Karena kalau alhamdulillah bukan ke kita, ke Allah. Alhamdulillah gitu ya. Segala puji milik Allah. Jadi kita merasa tidak pantas untuk mendapatkan pujian karena pujian itu adalah milik Allah. Tapi sampai sekarang yang namanya manusia senang dikritik, senang dipuji.
senang dipuji, ya nggak apa-apa sih senang dipuji. Yang nggak boleh pujian. Beraktivitas ingin mendapatkan pujian. Itu disebut apa? Ria. Dan ria itu menjadi syirkul asghar, salah satu bentuk syirik. Walaupun disebutnya syirik kecil. Jadi kalau kita dipuji senang itu sudah karakter kita, memang manusia senang dipuji daripada dikritik mah. Tapi ketika dipuji itu alhamdulillah gitu. Mengucapkan alhamdulillah itu menyatakan dari itu adalah ini semua adalah karunia Allah, sehingga alhamdulillah dipuji apapun gitu. Kemudian di sini Rabbil alamin, Rabb Tuhan, nanti akan diterjemahkan gitu ya. Nah, alhamdulillah saja kurang lebih terulang 43 kali. Gitu, dalam Al-Quran. Nah, kemudian mirip gitu ya pengertian alhamdulillah itu ketika kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, seringlah mengucapkan assalamualaikum. Tapi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, pertanyaannya hadir enggak hati kita bahwa kita sedang mendoakan saudara kita? Kadang-kadang jadi tradisi assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, padahal maksud assalamualaikum itu bukan hey, bukan halo, tapi semoga keselamatan, kedamaian untuk Anda gitu. Kemudian yang menjawab juga waalaikumsalam, dan juga buat Anda keselamatan, kedamaian, kebahagiaan gitu ya. Bahkan dilanjutkan warahmatullah, dan juga rahmat Allah. Bahkan kalau bisa wabarakatuh, dan juga keberkahan dalam itu. Boleh Pak, kalau ada yang bilang assalamualaikum, lalu kita bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimumnya kita berjawab waalaikumsalam. Tapi lamun bade kabumi mah asalnya belum biasa di kita tok 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di rumah teh ada beda-beda pidato gitu. Tapi kalau yang menjawab saya kira tidak ada masalah. Begitu ada tok 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 assalamualaikum. Nah, dari dalam teh waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak. Bahkan dalam tata adab cara mengucapkan salam, tidak boleh yang menjawab lebih pendek daripada yang mengucapkan salam pertama. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi dijawab minimum waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang jawab harus sepanjang itu. Tapi kalau yang menjawab yang salam assalamualaikum boleh dijawab lebih panjang. Nah, dia biasakan kita menjawab lebih panjang. Tapi kalau mengawali kita mungkin dalam percakapan sehari-hari ya assalamualaikum cukup gitu. Bisa disangka pada pidato gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon ya gitu ya. Itu kan. Jadi, nah, saya mengingatkan diri saya, Bapak semuanya, hadirkan hati kita betul-betul dengan pemaknaan. Ketika bilang assalamualaikum, memang kita mengucapkan semoga kedamaian, segala bentuk keselamatan itu terlimpah buat Anda. Sehingga orang menjawab juga waalaikumsalam, juga kerasa kita sedang didoakan. Berikutnya alhamdulillah, li bagi untuk Allah, itu terulang beberapa kali gitu ya, lillah itu. Alhamdulillah ada 149 kali. Rabb. Nah, Rob itu diterjemahkan bahasa Indonesia kan Tuhan. Ilah juga Tuhan gitu ya. Allah nama zatnya. Jadi la ilaha illallah. Nah, ilah itu tidak ada Tuhan. Rob juga Tuhan. Tapi ketika Allah menyebutkan Rob, menekankannya kepada Allah itu sebagai yang menjaga alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini, membantu, mengurus, mengelola, itu Rob. Makanya ketika kita berdoa untuk orang tua, Robbayani shaghir. Robba itu mengurus, memelihara. Ni aku shaghir ketika aku masih kecil. Gitu. Itu Rob. Nah, alamin alam semesta. Nah, bentuk alam tunggal, bentuk jamaknya ini alamin. Nah, bentuk alamin ini banyak gitu ya. Nah, dan miliaran gitu ya, orang, triliunan serangga, jiliunan galaksi di ada muka bumi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berikutnya mungkin waktunya kita ini kan. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim kan ini udah diulang sama ya, diulang lagi. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu Pak. 3 ayat. Nah, tata bahasanya sekilas insyaallah. Kan kedah 2 SKS.
2 SKS. Itu kalau di Arab banyak masjid-masjid gitu ya, yang suka ada yang dikasih sandaran tengahnya ya. Tengahnya. Nah, mungkin padahal kita nggak apa-apa di tengah-tengah sini ada sandaran dari tiang ke tiang sehingga pada saat taklim itu untuk beberapa bapak-bapak bisa saling nyandar. Banyak ya di Arab masjid-masjid kayak gitu ya. Tapi biasanya di saf kedua, tidak saf pertama, di saf kedua gitu ya, sehingga nanti bisa nyandar gitu, bisa jadi gitu. Nanti terus kan nggak mau, ini ya, iya jadi ada sandarannya, jangan terlalu tinggi ketika duduk kan tetap kelihatan ke depan. Gitu. Ya, karena duduk di bawah lama-lama, aduh, karawas dah gitu, rada pegel gitu ya, insya Allah. Seharian gitunya, sehari bersama Al-Quran. Maka kita mulai, ini kata-kata yang sering muncul, muslim, mukmin, musyrik, kafir, sholih. Nah, ini metodenya kan dikembangkannya adalah metode total physical interaction. Diharapkan bisa mudah, menarik, interaktif gitu ya. Yaitu apa? Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersamaan. Nah, ketika kita belajar ini memang harus mempraktekkan ini supaya dapat hikmah dari hasil penelitian orang gitu ya. Di risetnya begitu. Karena mungkin sama gitu. Kalau dengerin aja mah tadi mungkin sebatas tahu menjadi tidak tahu menjadi tahu. Kita tuh tidak begitu gitu ya, belajarnya pingin dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian menjadi mengerti, bisa. Nah, ada bisanya. Bahkan nanti harus menjadi terampil. Toh bacaan sholat kan terus-terusan dibaca gitu ya. Ya. Kita mulai dari yang kemarin. Ulangi dulu. Huwa hum. Anta ana kadinya ana, anta kadinya ya. Kemudian antum nahnu. Kan huwa dia. Hum mereka, banyak ininya mereka ya. Anta kamu, ana saya. Antum banyak, antum kalian semua, kami banyak, nahnu itu kami. Ya. Ini udah disederhanakan karena asalnya tuh 14, kita 6. Kenapa 6? Karena inilah yang paling sering muncul di dalam Al-Quran, dalam hadis. Gitu. Dengan hafal ini, insya Allah yang sisanya itu mudah. Gitu, nah, gitu ya, insya Allah. Entong nyerah, siap. Gitu ya. Huwa hum. Anta ana, antum nahnu. Nah, coba. Masih kan ya. Coba lancar. Sekali lagi. Nah, gitulah, insya Allah gampang lah. Insya Allah gampang Pak kalau sudah bisa Pak. Iya. Insya Allah. Ya. Oke, sekarang man huwa, dijawab huwa muslim. Siapa dia? Dia seorang muslim. Tapi kalau ditanya man hum, siapa mereka? Dijawabnya juga hum, kalau banyak muslimun gitu. Coba. Man huwa, jawab huwa muslim. Man hum, muslimun. Man anta, ana muslim. Man antum, gitu. Gampang apa ya? Gampang. Saya ulangi. Man huwa muslim. Man hum muslim. Man anta, man antum muslimun. Ya, jadi kalau ditanya antum, kami secara bahasa. Kalau ditanya anta, ana gitu ya. Gitu. Kalau dia ya jawab dia lagi. Kalau jawab mereka, mereka lagi. Paham ya?
Nah, di sini yang diperhatikan adalah bahwa kalau satu orang muslim, kalau banyak muslimun. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu banyak bentuknya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Nah, ini teori. Dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu lebih sederhana dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu katanya ada 8, ya kan? Tapi terus lupa 8 teh naon wae hiji gitu ya. Ada verb, ada conjunction gitu ya. Gitu ya. Ada kata kerja, kata banyak aja, ada 8. Bahasa Indonesia ada 4 gitu ya. Nah, bahasa Arab ada 3. Kata benda, kata kerja, kata bantu. Kalau bahasa Indonesia masukin kata sifat. Kalau dalam bahasa Arab, kata sifat masuk kepada isim. Jadi isim itu adalah tidak terkait dengan waktu, gitu ya. Nah, itu namanya isim. Bahasa Indonesianya kata benda. Fi'il harap. Jadi isim fi'il harap. Isim fi'il harap. Isim fi'il harap. Ya, jadi kata benda, kata kerja. Nanti sambil praktek melihat itunya bentuknya. Nah, yang kedua, tadi ada bentuk umum, ada bentuk spesifik. Bentuk umum misalkan sebuah buku, kitabun. Nah, ada alif lamnya. Tadi kan alhamdu. Nah, alif lam itu dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan itu, maksudnya tertentu. Dalam bahasa Inggris itu the dengan a book dengan the book. Nah, kalau the book itu tertentu, gitu. Kalau a book itu sebuah buku bebas. Gitu. Seperti misalkan gini. Nah, alif lam itu apa ya? Kayak musuhan dengan tanwin. Jadi kalau ada alif lam, tanwin harus hilang gitu. Nggak boleh ada alif lam, ada tanwin. Jadi begitu di sini masuk alif lam. Nah, di sini ada alif lam, tanwinnya harus hilang. Jadi tadinya kitabun, nah tadinya kitabun ada tanwinnya ini, maka menjadi al-kitabu. Paham ya Pak? Jadi tanwin itu tidak berhubungan dengan, dan ini menjadi ciri isim, ciri kata benda. Jadi kalau sebuah kata di dalam Al-Quran ada tanwinnya atau ada alif lamnya menggambarkan bahwa dia kata benda, isim. Gitu. Paham Pak ya? Jadi nggak ngapalin apa tuh ciri-ciri isim, nggak. Pokoknya ingat saja. Kalau ada alif lam, ada tanwin, itu adalah kata benda, yaitu isim bahasanya. Gitu ya. Isim. Jadi di sini kalau secara terjemah, kalau kitabun buku, kalau alkitabu buku itu tertentu. Ya. Jadi kita hanya sekarang memahami dulu alif lam itu tambahan, menunjukkan bahwa kata tersebut sudah tertentu. Kitabun menjadi alkitabu. Ya, bisa dipahami? Nah, insyaallah. Nah, ini lanjutan yang kemarin. Muslimun menjadi al-muslimu. Kalau mukminun menjadi al-mukminu. Jadi ini hari ini tuh bisa paham bahwa alif lam itu begitu maknanya. Gitu. Sederhana kan? Solihun menjadi as-solihu. Kafirun menjadi al-kafiru. Musyrikun menjadi al-musyriku. Muslim pasti udah tahu orang Islam, mukmin tahu orang mukmin, soleh orang soleh udah tahu semuanya, kafir orang kafir. Walaupun sekarang kata orang kafir di terjemah Al-Quran depan banyak dibuang. Mudah-mudahan nanti ada diganti. Jadi kata kafirnya dikurangi, jadi ada orang yang tidak mau disebut kafir gitu ya. Tapi disebut orang kufur mau, padahal kafir dan kufur secara bahasa mah. Jadi orang-orang kufur diganti. Tidak jadi orang-orang kafir. Masya Allah. Sampai begitunya ya. Nah, tapi kalau baca terjemah yang dari oleh haji, itu masih yang asli Pak. Masih yang ulama yang dulu. Jadi Kemenang Arab Saudi tidak mengganti dengan yang terbaru. Terjemahnya masih yang lama. Jadi nanti Al-Maidah itu masih barang siapa yang memilih pemimpin dari orang-orang kafir, dari Yahudi dan Nasrani, maka dia termasuk ulama. Masih pemimpin. Kalau yang sekarang-sekarang menjadi teman dekat. Walaupun kalau ditafsirkan teman dekat aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Ya kalau yang cerdas ya kan. Jadi menjadikan mereka orang Yahudi dan Nasrani itu teman dekat nggak boleh, apalagi jadi
pemimpin gitu kalau tafsirannya. Jadi nggak ada masalah kalau mengerti. Cuman kalau masyarakat kan jadi itu bahkan teman dekat yang nggak boleh. Jadi pemimpin mah boleh. Nah itu masalahnya. Aduh gitu ya. Jadi memang oleh pemimpin dari orang non muslim gitu loh. Ya Pak. Teman dekat lebih banyak. Hah? Teman dekat lebih banyak. Iya. Jadi teman dekat di sini lebih ke teman kepercayaan, bukan hanya sekedar teman kenal untuk kerjasama, benar-benar kepercayaan. Jadi kalau teman dekat itu kan salah satunya suka menyimpan rahasia. Jadi rahasia kita di sana, nah, itu nggak boleh orang Yahudi dan Nasrani kita menyimpan rahasia gitu di mereka. Ya, oke. Nah ini Muslim, mukmin, solih, kafir, musyrik. Semuanya udah tahu artinya. Nah, sekarang bentuk jamak, nah mengingatkan karena udah hum muslimun. Jadi kalau muslimun seorang muslim, kalau banyak orang Islamnya namanya muslimun. Nanti ada perubahan bentuk, kadang-kadang muslimun dibaca musliman. Pokoknya kita tidak baca Arab gundul. Kalau musliman sama artinya dengan muslim gitu aja. Kalau muslimin artinya sama dengan muslimun. Kalau kita mau baca Arab gundul, baru kita akan belajar kapan dibaca musliman, kapan dibaca muslimin gitu. Karena kita tidak Arab gundul orientasinya, yang penting dari sisi pengertian. Muslimun, musliman, muslimin artinya sama gitu secara bahasa Indonesia. Nah, begitu juga bentuk jamaknya. Muslimun dan muslimin. Nah, ini. Muslimun ini dan muslimin secara bahasa artinya sama, orang-orang Islam, orang-orang muslim. Makanya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu bentuk jamak gitu. Contoh, nah, silakan dibaca sama-sama. Muslim, muslimun, muslimin. Nah, di Al-Qur'an itu terulang 42 kali. Mukmin, mukminun, mukminin. Nah, kata yang terkait dengan ini, mukmin ini ada 230 kali di dalam Al-Qur'an. Aku tak apal kan? Jadi udah bisa menerjemahkan yang kata ini saja, orang beriman gitu. Orang-orang yang beriman, kalau mukminun, mukminin juga sama orang-orang yang beriman. Tinggal diulang 2 kali kan ya. Salih, salihun, salihin. Nah, jadi pasolihin, pasolihun artinya sama. Ada kan yang dipakai nama ya? Tapi sebetulnya kalau solihun orang banyak, solihin banyak, orang-orang soleh. Gitu. Ini kan sendiri. Secara bahasa mah lebih tepatnya soleh. Nah, gitu. Solih. Tapi kadang-kadang suka ada ya namanya pasolihin. Punten pami aya namanya pasolihin. Pasolihun itu bentuk jamak dari soleh. Gitu ya. Nah. Kafir. Kafirun. Oh, berarti orang-orang kafir banyak. Kafirin. Sama orang-orang kafir juga. Ada 134 kali di dalam Al-Quran. Tuh udah berapa dijumlahin ya? Berapa kali? Musyrikun. Masalah. Musyrik. Nah, musyrikun. Musyrikin. Nah, ini kita ngasih nama masjid memang namanya masyrik. Nah, masyrik. Nah, masyrik itu dari syaroko. Syarokof. Masyrik artinya tempat terbit matahari. Tapi kalau kopnya ketukar jadi kaf, jadi Nurul Masyrik, tempat orang-orang musyrik, bahaya gitu. Terus kalau misalkan syaroko, syanya diganti dengan sin kecil, sin tidak ada titiknya. Saroko, mencuri dari masyrik nanti tempat. Aduh nggak enak ya. Jadi harus pas ya Pak ya. Masyrik itu kita dengan syaro dan kof. Masyrik. Tidak boleh jadi masyrik pakai kaf, tidak boleh masyrik pakai sin kecil, sin tidak tanpa titik gitu. Karena artinya berbeda. Ya bahasa Indonesianya pakai ki dan pakai sy. Nah, Nurul Masyrik gitu ya. Sy. Nah, musyrik orang yang menyekutukan. Tapi persekutuan perusahaan juga pakai kata syirkah sama. Syirkah. Syirkah itu dari syaroko juga, dari ini, persekutuan. Musyrik orang yang menyekutukan Allah. Musyrikun. Coba. Musyrikin.
Ini terulang sebanyak 49 kali. Ini udah berapa menit jumlah tuh? Kita kosakatanya 42 tambah 230, 136 tambah selanjutnya. Udah banyak kita muncul di dalam Al-Qur'an gitu. Ya ini mungkin secara bahasanya supaya lebih ini. Jadi tambahannya nih alif lam, an in un, nah ini waw nun. Jadi artinya musyrikun, musyrikuna, musyrikina. Nah satu lagi ini musyrikatun untuk perempuan. Ya. Tapi nggak terlalu banyak ditekankan. Di dalam Al-Quran memang yang banyak adalah yang laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah amanu itu sebetulnya laki-laki. Ya ayyuhalladzina, alladzina sebetulnya laki-laki bentuk katanya. Tapi kalau dalam Al-Quran memerintahkan kepada laki-laki termasuk di dalamnya perempuan. Gitu. Kalau ada yang khusus barulah Allah menyebut secara khusus kata perempuan. Gitu. Muslimu, al-muslimu tadi alif lam dibuang jadi muslimun atau musliman atau muslimin. Ini nih bisaan in un alif lamnya dibuang, nggak boleh alif lamnya. Kalau bentuk jamaknya muslimun, muslimin, muslimat. Ya begitu. Nah sekarang kita praktekkan. Huwa muslim, hum muslimun. Coba. Huwa muslim, hum muslimun, anta muslim, ana muslim, antum muslimun, nahnu muslimun. Nah, apa ya? Jadi bahasa Arab padanan katanya gitu. Kalau huwa muslim, kalau hum muslimun, nggak boleh hum muslim, nggak boleh. Gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan susunan kata strukturnya. Nah, kata baru yang baru karena sering di dalam Al-Quran muncul kata hal. Misalkan hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Nah, jadi kalau kata nanti imam baca hal adullukum, mudah-mudahan bisa jadi ngerti. Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian? Tijaratin sebuah perdagangan. Tunjikum yang menyelamatkan kalian min adzabin alim dari siksa yang sangat pedih. Nah, mungkin kalau hadir hati kita sama-sama mestinya masya Allah gitu ya, ada tergetar. Nah makanya tadi orang beriman itu wajilat qulubuhum idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah imannya bergetar. Nah untuk sampai ke sana mudah-mudahan kita memahaminya gitu ya. Nah apa kata baru yang hal? Terulang dalam Al-Quran 93 kali. Tadi kan hal. Hal itu apa artinya? Apakah? Misalkan hal huwa muslim, apakah dia muslim? Jawabnya na'am huwa muslim. Nah, jadi pasangannya itu adalah na'am. Benar kalau na'am artinya benar. Huwa dia muslim. Coba. Hal huwa muslim? Naam huwa muslim. Hal hum muslimun? Naam hum muslimun. Hal anta muslim? Naam ana muslim. Hal antum muslimun? Naam, nahnu muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan duduk kita, pegel-pegel kita, nyeri cangkeng kita gitu, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya program jangka panjang nggak apa-apa disiapkan gitu. Atau makanya ditambah tiang, kan tiang kan kabagan secara ulang gitu. Jadi buat tiang minta dihancurkan ternyata untuk taklim berguna gitu ya. Nah, mungkin disediakan nanti yang sifatnya sandaran. Di Masjidil Haram suka pada bawah ya sendiri-sendiri sandaran. Nah, mungkin difasilitasi untuk yang duduk tempat duduk lesehan gitu ya biar bisa dilipat gitu. Insyaallah mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang. Saya di sini posisinya adalah menyampaikan gitu, mudah-mudahan bermanfaat karena bukan penemunya. Penemunya tadi gitu ya. Sengaja saya tidak hapus gitu ya halaman depannya supaya sama-sama kita ketahui bahwa ini adalah
karya orang lain yang kita coba manfaatkan, mudah-mudahan kita bisa mempelajari. Untuk materinya, PowerPoint-nya saya posting di grup Majelis Taklim Subuh dan di grup pengurus DKM. Nah, kalau yang belum masuk di grup Majelis Taklim pingin dapat materinya ke Pak Yuyun gitu ya. Nanti ke Pak Yuyun dimasukkan ke grup Majelis. Jadi ini di grup PA itu ada grup Majelis Taklim Subuh. Nah, kalau yang belum masuk, ingin dapat PowerPoint-nya, materinya biar bisa dibuka-buka lagi nanti di HP, minta ke Pak Yuyun aja, di Pak Yuyun ada ininya grupnya gitu ya gitu. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu terus disagikan tuh mah enggak keberkahan, tapi mungkin abdi bari suruh kelas.